Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kedua kali ini, saya akan membahas tentang cara investasi saham syariah. Nah, untuk teman-teman yang punya uang berlebih, kalau misalkan uangnya hanya didiamkan saja, kemungkinan nanti akan tergerus oleh inflasi. Dan salah satu alternatif selain uangnya ditabung adalah kita investasikan untuk membeli saham. Ya, kasarnya kita kayak membeli sebagian dari perusahaan lain lah. Jadinya kalau mereka mendapatkan keuntungan, kita juga akan dapat keuntungan dalam bentuk dividen secara rutin. Jadi enaknya kita nggak ngapa-ngapain tapi ikut mendapatkan keuntungan dari bagi hasilnya gitu. Selain itu juga kalau harga sahamnya sudah jauh lebih tinggi dari waktu kita beli, maka kita juga bisa menjual saham tersebut dan mendapatkan keuntungan dari selisih harganya. Dan banyak orang yang bertanggapan juga bahwa investasi saham itu membutuhkan uang yang sangat banyak dan hanya bisa dilakukan oleh orang kaya. Padahal sebenarnya dengan modal beberapa ratus ribu rupiah saja sudah bisa mulai berinvestasi saham. Dan adapun saham-saham yang sudah memenuhi ketentuan syariah, jadinya kita bisa berinvestasi saham syariah. Selain bisa dapat keuntungan finansial, kita juga bisa lebih tenang karena uangnya lebih jelas asal usulnya. Nah, adapun dua jenis saham syariah. Ada dua jenis saham syariah yang diakui di pasar modal di Indonesia. Yang pertama adalah saham berbasis syariah. Nah, saham di mana perusahaan yang mengelola menyatakan diri sebagai perusahaan syariah sejak awal perusahaan tersebut berdiri dan melakukan kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan juga memiliki dewan pengawas syariah. Yang kedua ada saham sesuai prinsip syariah. Jadi ini adalah saham dari perusahaan-perusahaan yang tidak tercatat sebagai perusahaan syariah, tapi saham yang dimilikinya memenuhi kriteria. Adapun selanjutnya syarat menjadi saham syariah sesuai dengan peraturan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Nah, yang pertama ada jenis usaha produk barang atau jasa mereka serta akad dan pengelolaan emitennya tidak boleh berseberangan dengan prinsip syariah. Emiten itu kalau singkatnya sih perusahaan layak, dan selain itu yang kedua pendapatan yang berbasis bunga di perusahaan Wood harus lebih kecil dari pendapatan syariahnya. Yang ketiga, utang mereka yang berbasis bunga pun harus lebih kecil daripada asetnya. Selanjutnya, cara membeli saham. Nah, yang pertama-tama tentunya kita perlu mendapatkan dahulu lewat perusahaan sekuritas atau nama lainnya adalah broker saham. Bisa kita lihat di Google. Nah, pastikan juga memiliki izin sebagai perantara pedagang efek atau PPE atau wakil perantara pedagang efek atau WPPE dari Otoritas Jasa Keuangan OJK dan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Salah satu contohnya nih ya, ada Indo Premier Sekuritas. Nah, broker ini menawarkan pembukaan akun tanpa minimal setoran awal. Artinya, kamu dapat memiliki akun saham di Indo Premier tanpa menyetorkan uang sepeser rupiah pun. Namun perlu diingat nih bahwa bermain saham membutuhkan modal. Saat ini transaksi dikenakan biaya 0,19% untuk beli saham dan 0,29% untuk jual saham. Yang kedua, persyaratan buka rekening efek nih biasanya ada apa aja? Ada fotokopi KTP, fotokopi NPWP, fotokopi halaman depan buku tabungan, dan adapun disertai dengan materai 2 buah. Selanjutnya ada buka rekening dana investor. Kesimpulannya, sebelum berinvestasi saham, kita harus cari dulu informasi bagaimana performance perusahaan tersebut. Kita harus mencari perusahaan bersaham halal dengan track record yang terbukti mendatangkan keuntungan secara konsisten. Selain itu, baiknya uang teman-teman diversifikasikan juga, jangan semuanya diinvestasikan menjadi saham. Nah, begitu. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.